Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bukan kebetulan kalau bulan ini tema gereja kita hidup karena kasih karunia. Kita hidup membutuhkan kasih karunia. Melewati hari-hari yang berat di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan kasih karunia. Bahkan untuk menikmati semua berkat-berkat Tuhan, kita membutuhkan kasih karunia. Karena kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini banyak hal yang membuat kita takut, banyak hal yang membuat kita khawatir, banyak kejadian-kejadian yang membuat kita tergoncang. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang tidak tergoncang, yaitu janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani 6 ayat 17 dan ayat 18. Akan saya bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ibrani 6 ayat 17. Allah juga mengikat dirinya dengan sumpah, sehingga apabila ia menjanjikan pertolongan kepada seseorang, orang itu akan benar-benar yakin dan tidak usah takut bahwa Allah akan mengubah rencananya. Ayat 18, kepada kita diberikannya keduanya, baik janji maupun sumpahnya, dua hal yang dapat kita pegang, karena Allah mustahil berdusta. Semua orang yang datang kepadanya untuk diselamatkan dapat berbesar hati karena kepastian yang demikian dari Allah. Sekarang mereka dapat merasa yakin bahwa ia akan memberikan kepada mereka keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sendiri sudah menjamin janjinya. Menjamin dengan sumpah, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa janji Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut bahwa Allah akan mengubah janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia setia kepada setiap janji-janjinya. Ya, Allah setia kepada setiap apa yang sudah diucapkannya. Dan kita tidak perlu ragu lagi kepada setiap janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang membuat kita takut, tetapi mari kita pandang dan kita pegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah lalai menepati setiap janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dapat kita percaya, ya. Janji Tuhan itu adalah janji yang tidak tergoyahkan, ya. Janji yang tidak pernah terkondisi oleh apapun keadaan kita, tetapi janji Tuhan itu tetap akan dilaksanakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham untuk menjadikan keturunan Abraham ini banyak seperti pasir di tepi laut. Dan ketika janji ini digenapi oleh Tuhan, Abraham berumur lanjut. Secara manusia itu sudah tidak mungkin, secara medis itu sudah tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada hal yang tidak mungkin. Ketika Allah sudah berjanji, Dia pasti akan digenapi. Ketika Allah berjanji kepada Maria, Maria saat itu belum bersuami, tetapi janji Allah terjadi di dalam kehidupan Maria. Karena janji Allah ini tidak bisa dibatasi oleh apapun, oleh keadaan, oleh kondisi, oleh situasi apapun. Janji Allah tetap ada di dalam kehidupan kita.
Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Allah ini adalah janji yang tidak pernah usang. Sampai kapanpun janji Allah ini tidak pernah ketinggalan zaman, ya. Janji Allah itu tidak pernah menjadi kuno, ya. Di segala zaman janji Allah ini tetap selalu baru. Bahkan di dalam kehidupan kita, janji Allah itu selalu baru setiap hari. Janji Allah itu selalu menopang kehidupan kita. Semua yang ada di dunia ini bisa usang. Semua yang ada di dunia ini bisa rusak. Tetapi janji Allah tidak pernah usang. Janji Allah tidak pernah ketinggalan zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah akan menepati setiap janji-janjinya. Tetapi Allah punya waktu yang tepat untuk menepati setiap janjinya. Ketika hari-hari ini kita merasa bahwa janji Allah belum kita terima, jawaban-jawaban doa belum kita terima, tapi kita tetap percaya bahwa Allah punya waktu yang tepat untuk menepati setiap janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Allah yang diberikan kepada kita itu adalah janji yang teguh, janji yang selalu digenapi oleh Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya kemampuan untuk menggenapi semua firman-Nya. Allah yang mampu untuk melaksanakan setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari-hari ini di dalam hidup kita ada masalah-masalah yang berat, ada masalah-masalah yang seakan-akan mustahil itu bisa kita jalani. Tetapi kita mau pegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Janji Tuhan itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan kita akan melakukan juga apa yang menjadi bagian kita. Kita akan baca di dalam Mazmur 37 mulai ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan kita akan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagian kita adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan melakukan apa yang baik menurut firman Tuhan. Dan kemudian berlakulah setia. Berlakulah setia kepada manusia, terutama setia kepada Tuhan. Setia kepada setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak berjalan ke kanan atau ke kiri, tapi kita mau tetap pandang kepada Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau bergembira di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan kita akan menerima apa yang menjadi bagian kita. Berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini begitu banyak alasan untuk kami menjadi takut, kami menjadi khawatir Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau sudah berfirman, kami mau pegang janji-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kami mau imani Tuhan, setiap janji-janji-Mu Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa, Engkau tolong Tuhan mereka yang saat ini Tuhan sedang sakit Tuhan. Apapun penyakit yang mereka
Hadapi Tuhan, kami percaya janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan Engkau menjamah, menyembuhkan bagi mereka Tuhan yang sedang menghadapi di dalam bencana Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, Engkau akan tolong mereka Tuhan. Melalui setiap peristiwa ini Tuhan, boleh membawa mereka lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan berjalan di hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau bekali kami dengan firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi bekal Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.